Tiga hakim penerima suap saat ini menjalani penahanan dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur. Namun penyelidikan kasus ini pemirsa, penyidikannya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Maka kita akan ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ada rekan Goldi Gumilang di sana. Ya, selamat siang Goldi, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Fada Indi dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana ketiga hakim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas suap dan juga gratifikasi, kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan atas kekasihnya sendiri, Dini Sera Afriyanti. Dan memang pada hari Rabu sore kemarin dilakukan pemeriksaan oleh Cibimsus Kejagung di lantai 5 di Kejati, Jawa Timur, terkait dengan penangkapan ataupun operasi tangkap tangan ketiga hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Penyelidikan ataupun interogasi dilakukan selama kurang lebih 6 hingga 7 jam di gedung ini, dan setelahnya mereka keluar menggunakan baju tahanan dan saat ini sedang ditahan di Kejati, Jawa Timur. Dan jika merujuk pada SOP yang diberlakukan, maka mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Selain itu, pemirsa, mengingat dari vonis yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur ataupun kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan untuk memvonis terdakwa Gregorius Ronald Tanur dengan putusan penjara, yaitu 5 tahun penjara. Dan nantinya Jaksa sebagai eksekutor di Kota Surabaya menunggu salinan putusan dari pihak Mahkamah Agung yang nantinya akan dilakukan penahanan terhadap terdakwa Ronald Tanur. Selain itu, pemirsa, untuk tersangka selain dari 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, ada juga 1 tersangka yang ditetapkan, yaitu pengacara dari Ronald Tanur berinisial LR. Kemudian untuk 3 hakim tersebut atas nama Erintua Damanik, kemudian Heru Hanindyo dan juga Mangapul. Selain itu, dari pihak penyidik Kejagung kemarin juga melakukan penggeledahan ke 4 rumah para tersangka di Kota Surabaya, dan mereka menemukan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang pecahan rupiah, kemudian uang dolar Singapura, dan juga barang-barang elektronik. Untuk uang yang berhasil dikumpulkan di Kota Surabaya ini sungguh sangat tinggi, yakni berkisar 12 miliar rupiah. Dan nantinya dari keempat tersangka tersebut akan dijerat pasal suap dan juga gratifikasi. Diduga dari pengacara Ronald Tanur berinisial R tersebut memberikan suap kepada ketiga oknum hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dan ketiga oknum hakim ini diduga juga menerima suap dan juga gratifikasi, sehingga mereka akan nantinya jika memang akan dihadiri di Kota Surabaya akan berada di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Selain itu, pemirsa, perkara ini memang menjadi sorotan publik mengingat vonis bebas yang dilakukan oleh 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli lalu ini menuai polemik mengingat beberapa bukti yang dihadirkan di persidangan terkait dengan bukti-bukti penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap korban, yakni Dini Sera Afriyanti. Ini banyak seperti bukti visum, bukti rekaman CCTV, dan juga bukti saksi-saksi lainnya. Namun ketiga hakim ini tidak mengindahkan bukti-bukti tersebut dan malah memvonis bebas Ronald Tanur dari dakwaannya selama 5 tahun. Dan saat ini, pemirsa, kami juga masih menunggu keterangan resmi dari beberapa pihak, dan juga kami masih menunggu terkait dengan penangkapan dan juga penahanan Ronald Tanur dari jaksa yang sebagai eksekutor dalam hal ini. Fada Indi. Ya Goldi, tapi apakah Anda mendapatkan informasi di mana sebenarnya saat ini posisi atau lokasi dari Ronald Tanur berada? Baik Fada Indi, kami juga masih terus menggali informasi dari pihak-pihak terkait tentang keberadaan Ronald Tanur, mengingat Ronald Tanur juga berdomisili di Kota Surabaya dan mempunyai rumah di Kota Surabaya. Namun sebelum kasasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Jawa Timur, Kejati, Jawa Timur berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan juga kantor keimigrasian untuk melakukan pencekalan terhadap Ronald Tanur agar terdakwa Ronald Tanur ini tidak keluar ke luar negeri. Namun memang dari pihak jaksa selaku eksekutor ini masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur selama 5 tahun penjara pada hari Selasa lalu, tanggal 22 Oktober 2024. Nantinya jika putusan salin sudah diterima oleh jaksa selaku eksekutor, nanti akan dilakukan penahanan terhadap terdakwa Ronald Tanur. Fada Indi.
Baik, terima kasih atas informasinya. Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.